Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada saat ini ya. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian because I love you so much. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Kenapa begitu banyak deck tarot di sini? Biasanya kalau lagi banyak begini deck tarot di atas meja aku, berarti aku lagi bersemangat guys. Oke. Oke lah. Doa-doakan terbaik selalu beserta kalian ya guys, because I love you so much. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Thank you very much guys. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful guys. Channel untuk melihat readingan tarot ya. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Bisa mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkan kalian. Amin ya. Oke. Oke lah, all zodiac sign aku memanggil dari Taurus sampai ke Pisces. Ini adalah readingan karir untuk kalian di bulan Agustus 2022. Oke, di 20 hari yang tersisa tentunya ya. Khusus untuk kalian pelaku bisnis atau pemilik bisnis ya, business owner. Untuk para pekerja yang menerima gaji atau bekerja ke orang lain, aku sudah buat readingan di kemarin kalau nggak salah. Iya kemarin. Harusnya readingan ini juga masuknya kemarin, tapi karena satu dan beberapa hal terpaksa harus ditunda ya, masuknya jadi hari ini. Oke. Khusus untuk para pelaku bisnis atau pemilik bisnis ya. Apapun zodiak kalian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading guys, atau energi kolektif, artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 6 kartu untuk kalian semi Celtic. Kita lihat di mana posisi kalian dalam hal karir di bulan Agustus ini, kemudian apa yang menjadi challenge-nya, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Lalu akan ada video extended untuk kalian yang serius mau melihat nasihat dari universe ya. Aku akan ambil 3 kartu nasihat dari universe, lalu kemudian ada prediksi keuangan ya selama bulan Agustus 2022 khusus para pelaku bisnis atau pemilik bisnis. Oke. Kita akan segera mulai saja guys dari deck oracle dulu tentunya. Deck oracle. Satu kartu saja dari sini yang menjadi clue atau informasi penting ya mengenai bisnis kalian selama bulan Agustus. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. For the business owner. Informasi yang perlu mereka ketahui mengenai bisnis atau usaha mereka selama bulan Agustus 2022. Terima kasih banyak. Satu saja. Dan Oke, ini dia guys. Apa katanya? Ada victim guys, korban. Wow, kalian jadi korban? Atau kalian mengorbankan seseorang? Oke. Ada yang menjadi korban di sini, aku lihat. Yang terkorban harus dikorbankan atau harus mengorbankan diri ya. Halo pemilik bisnis, jangan sampai kalian mengorbankan orang atas kesalahan yang kalian buat ya. Kalau kalian yang dijadikan korban, mau nggak mau guys, kalau seandainya itu sudah tidak bisa terelakkan lagi, ya apa boleh buat, tapi keadilan akan ditegakkan untuk kalian. Ada korban-korbanan di sini guys. Ada victim di sini. Mari kita lihat kenapa ada victim untuk para pemilik bisnis. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Untuk para pemilik bisnis, informasi mengenai karir di bulan Agustus 2022. Terima kasih banyak. Oke. The Wheel of Fortune. Hoki, keberuntungan untuk para pemilik bisnis ya. Mudah-mudahan ini adalah energi kalian atau resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Tapi sepanjang bulan Agustus ini ada Wheel of Fortune guys, atau kesempatan untuk mendapatkan hoki. Apapun yang kalian kerjakan akan lebih mudah
Ya, kalian ingin target tertentu lebih mudah dicapai. Kalian ingin menyelesaikan masalah tertentu yang sudah terbawa dari beberapa bulan sebelumnya. Di Agustus ini ada peluang untuk menyelesaikannya dengan lebih mudah, guys. Oke. Yang berkaitan dengan victim ini, oke. Kalau seandainya kalian difitnah atau ada yang berniat jahat ke kalian, melimpahkan sesuatu ke kalian, aku rasa, sehingga kalian merasa terkorban, kesempatan di Wheel of Fortune ini atau di Agustus ini untuk keluar dari sini ya. Kalau kalian merasa dikorbankan selama beberapa bulan terakhir mengenai bisnis kalian, di Agustus ini kesempatan guys untuk bisa lepas dari situ. Mari kita lihat. Untuk pelaku bisnis atau business owner, thank you very much. Yes. Knight of Pentacles, penawaran, permintaan maaf. The Six of Swords. Angka 6 sangat terlihat di sini guys, prominent ya. 666, barangkali kalian resonate dengan angka 6, biasanya tuh kalian punya ruko nomor 6 begitu ya, atau punya stand yang nomor 6 begitu. Oke, atau kalian dirikan bisnis ini tanggal 6 atau bulan 6. Kalian suka dengan angka 6 bisa jadi ya. Ace of Pentacles di sini yang terlihat bottom of the deck-nya. This is very very good. Ace of Pentacles itu cuan, money ya, uang, oke, profit yang besar yang diberikan oleh universe. Karena selama ini kalian terkorbankan, aku rasa guys ya, dimanfaatkan dengan maksud jelek dan kalian mengalami kerugian, tapi itu akan segera terbalaskan dengan The Wheel of Fortune di bulan Agustus. Lalu ada Ace of Pentacles di bottom of the deck ya. Ada yang mau ditawarkan ke kalian saat ini guys, tapi sulit sekali bisa kalian terima karena kalian menjauh. Oke, ini pihak lain yang mau memberi penawaran ini, Knight of Pentacles. Awalnya mungkin seperti meragukan ya, karena Knight itu energinya rushing, terburu-buru, muda gitu ya. Bisa jadi yang menawarkan kerja sama ke kalian para pemilik bisnis ini anak muda, bisa jadi mahasiswa atau baru-baru lulus kuliah gitu ya. Dan sementara kalian itu tipe-tipe pengusaha yang sudah jadi, sudah mapan begitu. Ada yang kalian anggap remeh, kalian berusaha untuk menjauhinya, tapi dia menawarkan sesuatu yang akan membuka pintu Wheel of Fortune tadi aku lihat. Oke. Saat ini yang jelas ada masalah keuangan guys, tidak diragukan lagi. The Five of Pentacles ini terbawa dari dijadikannya kalian korban oleh pihak tertentu, sehingga mau nggak mau harus mengalami kerugian ya. Itu yang terlihat di fokus. Di target ada The Six of Wands atau victory, menang. Six of Swords ini pergi guys ya, Six of Wands ini pun pergi. Maka tadi aku bilang angka 6 itu prominent sekali di readingan kalian. Tapi Six of Wands ini menang dengan dieluk-elukkan, pergi dengan dieluk-elukkan. Sementara Six of Swords ini pergi diam-diam, minggat, kabur. Oke. Ini yang menjadi target kalian. Jadi kalau kalian mau Six of Wands atau menang dalam pergi dalam keadaan victory, bergerak dalam keadaan victory, jangan kabur guys. Hadapi permasalahan ini. Ya, di recent past ada kesedihan yang mendalam. Aku lihat The Moon muncul di sini atau ada kebenaran yang ditutup-tutupi berkaitan dengan victim ini atau yang dijadikan korban. Dan kemudian di near future look at this guys, The Emperor. Inilah kartu para pengusaha guys. Inilah energi maskulin ini ya, apapun jenis kelamin kalian saat ini, tapi pemilik power, yang punya empire, yang punya kerajaannya sendiri dan dialah penguasanya. Jadi kalau di deck tarot guys, ketika muncul Emperor, dia itu kata kuncinya pengusaha atau raja atau pemilik bisnis atau pemilik sebuah empire. Empire itu kayak gini guys, kalau di readingan bisnis, kamu itu punya jaringan pecel lele misalnya se-Jawa Timur. Kamu itu punya beberapa outlet, ada mungkin 10-20 outlet pecel lele di pinggir-pinggir jalan begitu, di sepanjang di wilayah Jawa Timur, dan kamulah emperor disebut di situ, penguasanya. Oke, penguasa pecel lele, juragan pecel lele. Apapun masalah yang terjadi di 6 bulan terakhir yang membuat kamu terkorbankan, di Agustus ini ada Wheel of Fortune, kesempatan untuk bisa lepas dari masalah tersebut, asalkan kamu tidak lari dan kemudian outputnya emperor. The real entrepreneur ya, pengusaha yang sebenarnya. Mari kita klarifikasi dulu ada apa ini sebenarnya. Halo para pemilik bisnis. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this.
Please reading. For the business owner, all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui mengenai Ace of Pentacles as the bottom of the deck. Thank you very much. Kalian kayak mau menyerah gitu guys. Page of Pentacles, yang pertama masalah keuangan, oke? Dan yang kedua perubahan sangat lambat sekali menuju Six of Wands ini. Ada bisnis yang sedang kalian kelola dan kemudian lambat sekali pergerakannya menuju Six of Wands, artinya yang kalian inginkan ya. Misalnya profitnya itu sekian per bulan ya, omsetnya sekian per bulan, atau kalian bisa mendapatkan pelanggan sekian per bulan, ada pelanggan baru sekian per bulan. Nggak tercapai-capai targetnya yang aku lihat ya dari 6 bulan terakhir, dan kalian sudah mulai jenuh, mulai bosan, terasa lambat semuanya. Jangan-jangan ini bukan bidang yang tepat untukku. Jangan-jangan bisnis yang ini yang sedang aku kerjakan saat ini nggak hoki untukku. No, ya. No, kalian hanya perlu bersabar sedikit lagi guys. Di Agustus ini akan terlihat Ace of Pentacles ini untuk kalian, oke. Kesedihan mendalam yang aku lihat di sini. Ada yang mengkhianati kalian mungkin. Bisa jadi partner bisnis, bisa jadi vendor, supplier, apapun itu. Pihak ketiga yang mengkhianati ini. Kalian sangat percaya kepada mereka dan kemudian mereka membuat kesalahan begitu ya, yang mengharuskan kamu membereskan semuanya sendirian. Itu yang aku lihat di sini. The Four of Cups, Three of Wands. Menyerah, missing opportunity. Kalau kalian mengakhiri sekarang Six of Swords, minggat ya, artinya tiba-tiba tutup toko, tiba-tiba tutup kafe, tiba-tiba berhenti berbisnis, oke, karena merasa terlalu lelah dengan apa yang kalian hadapi, maka missing opportunity, kesempatan hilang ya. The Three of Wands ini, penundaan ini hanya sementara saja, menunggu Ace of Pentacles ini datang ke dalam hidup kalian, ke dalam bisnis kalian sebagai seorang pengusaha. Oke, kita akan teruskan dulu di center of the reading. The Six of Wands ini bisa kalian dapatkan ya, bisa. Tidak perlu berhenti karena banyaknya permasalahan. No, pengusaha itu begitu guys, apalagi pengusaha-pengusaha baru ya, harus berani mengambil resiko. Oke. The Two of Wands, King of Wands, dan kemudian The Two of Pentacles. Kamu sudah mulai meragukan dirimu sendiri, kemampuanmu ya. King of Wands yang aku lihat di sini adalah kepercayaan diri yang muncul ketika pertama sekali kamu memulai bisnismu ini, usahamu ini. Ini nggak gede aku lihat guys, no ya. Bisnis yang sedang kamu jalani saat ini tidak gede, tapi peluang untuk membesar sangat memungkinkan ke depannya. Kamu tipe yang percaya diri, di recent past, the King of Wands ya, dan itu betul adanya ya. Orang-orang melirik kamu atas apa yang kamu kerjakan. Hasil kerjaan kamu bagus, tapi saat ini kamu meragukan dirimu. Two of Pentacles dan the Two of Wands. Sepertinya cita-cita itu semakin hari semakin menjauh gitu ya. Harapan untuk bisa mewujudkan targetmu itu semakin hari semakin menjauh. Banyak sekali hal-hal yang terjadi membuatmu semakin jauh dari pencapaian yang ingin kamu raih. Padahal itulah challenge-nya guys. Untuk membuat kuat, untuk membuat tough gitu ya, strong. Sebagai seorang pemilik bisnis yang strong, itu harus dimulai dari sekarang. Tidak ada yang akan semua lancar semua gitu sampai mulai dari di start gitu, di launching sampai akhirnya bertahun-tahun ke depan lancar, gak ada masalah, itu gak mungkin ya. Pengusaha muda aku lihat ini. Ataupun kalau sudah cukup lama berbisnis di bidang tersebut, kalian sudah mulai meragukan bidang itu ya. Ada bantuan datang, kalian curiga. Ada penawaran kerjasama, kalian curiga. Menurut kalian udah kayak nggak mungkin lagi nih diberesin.
udah nggak ada harapan di sini, toh bentar lagi juga aku mau pergi gitu, bentar lagi juga aku akan tutup bisnis aku ini, aku tidak akan melanjutkannya lagi, aku berhenti, I quit gitu, Chariot. Oke. Tapi challenge-nya don't quit ya, don't quit, karena ketika kalian quit, kalian lari dari challenge kalian atau dari ujian yang sedang diberikan saat ini. Oke. Mari kita teruskan dengan fokus. Ada the Five of Pentacles. Yang menjadi concern utama dalam masalah keuangan, aku lihat guys. What is this all about? Ya. Seven of Pentacles, the Two of Swords, Ace of Pentacles. Kalian memanage keuangan dengan baik, aku lihat di sini. Jadi bukan tipe yang tidak tahu bisnis sebenarnya, bukan tipe yang boros atau nggak tahu bagaimana memanage cash flow apa segala macam, modal, eh, pemasukan dan pengeluaran semuanya bisa balance, aku lihat di sini. Tapi ya mengingat tadi tantangan yang berhubungan dengan victim ini, ada yang menyalahgunakan kepercayaan yang kalian berikan kepada mereka gitu, sehingga kalian harus mengalami masalah keuangan. Yang aku lihat di sini yang penting saat ini adalah bertahan. Karena Seven of Pentacles guys ya. Tidak ada yang merusak yang kalian lakukan untuk usaha ini dari diri kalian sendiri ya. Banyak kan para pelaku bisnis gitu, dia nggak sadar yang dia lakukan itu merusak bisnisnya sendiri gitu. Tapi aku melihat tidak ada dari keuangan ya. Hanya saja situasi yang membuat kalian terpaksa harus mengalami kerugian atau mengalami masalah keuangan di sini, dan itu di luar kendali kalian. Ada tawaran guys, aku lihat di sini, di luar ini, lain ya, bukan Knight of Pentacles ini, tapi ada tawaran untuk solusi masalah keuangan ini, dan itu silakan dipertimbangkan baik-baik, karena The Two of Swords ini aku lihat matanya tertutup ya. Ini kayak orang kalap, nggak tahu harus berbuat apa lagi, dan kemudian menerima sebuah tawaran, tapi lihat ini, di atasnya burung gagak hitam. Burung gagak hitam itu bukan pertanda baik di deck tarot guys. Yang warna hitam begini, ini siap untuk memangsa sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ada, ini loh solusi keuangan untuk kamu, ada pinjaman misalnya begitu ya, perhatikan baik-baik ya, itu pinjaman macam apa. Atau misalnya ada ajakan kerjasama tentang keluar dari permasalahan keuangan, perhatikan baik-baik, jangan sampai itu malah membuat kamu rugi ke depannya ya. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat lebih banyak masalah. Oke. Kesabaran sangat diperlukan, aku lihat di sini guys, karena Seven of Pentacles itu waiting patiently ya, menunggu waktu yang tepat untuk panen. Karena memang kalian menanam dan tidak merusak apapun dari yang kalian tanam. Oke, mungkin pihak luar yang merusak. Karena let's say kalian itu terlalu naif, mungkinnya terlalu percaya sama seseorang dan terlalu masih lugu banget gitu. Nah, itu yang membuat kerja kalian itu, kerja keras kalian itu terganggu. Tapi itu hanya untuk periode waktu tertentu. Ya, jadi kalian bukan akan membayar karma atas perbuatan yang lama. Bukan harus menerima reaksi atas aksi yang lama, no. Kalian melindungi betul bisnis kalian ini, tapi memang ya beginilah tantangannya. Makanya jangan quit, karena bukan kalian yang salah. Begitu kalian quit, lari dari kenyataan, Four of Cups, missing opportunity. Oke. Kesabaran sangat dibutuhkan dalam hal masalah keuangan tadi ya guys. Let me clarify the Six of Wands, please, thank you. King of Swords, Seven of Wands, dan kemudian Page of Cups, Four of Wands. 6 tambah 4 itu 10 guys. Four of Wands, Six of Wands, Four of Wands. Jangan fokus ke pikiran kamu, fokus ke subconscious mind atau hati, intuisi guys. Karena yang aku lihat intuisi kalian bagus sekali di sini. Even ada tantangan, ada keraguan-raguan yang tidak stabil gitu ya, tapi kalian yakin tentang Four of Wands. Oke, setiap kali kepala udah mumet
dengan permasalahan yang kalian hadapi di dalam bisnis kalian ini, kalian tahu untuk menenangkan diri. Ada rasa optimis yang kuat di sini aku lihat. Itu yang harus dibiarkan menang. Jangan biarkan pikiran-pikiran buruk yang menang. Oke. Ini dua energi yang berbanding terbalik. Yang ini pesimis, yang ini optimis. Ya, kita bebas memilih mau fokus ke yang mana, ke yang pesimis atau yang optimis. Tapi kalian kan datang ke tarot, final result atau near future-nya kan Emperor. Artinya kerugian apapun yang terjadi karena victim-victiman ini di beberapa waktu lalu, bisa jadi 6 bulan sebelumnya, itu akan terlalui dengan baik dengan adanya Ace of Pentacles ini. Masalah keuangan akan terselesaikan. You are the real Emperor, penguasa atas bisnismu. Kamu akan tunjukkan, buktikan at least ke dirimu sendiri, kamu berhasil melewati masalah ini. Jadi kalau kalian lari guys, berhenti. Kalian tunjukkan ke diri kalian sendiri kalau kalian gagal. Dan ke semua orang. Tapi kesabaran yang akan kalian perjuangkan tadi, Seven of Pentacles tadi, berbuah, panennya datang. Nggak perlu orang-orang tahu, kalian akan merasa puas dengan membuktikan ke diri sendiri kalian mampu melaluinya. Kalian adalah seorang pengusaha, pemilik bisnis yang tough, tangguh. Let me clarify the moon, please. Ada sisi kelam yang aku lihat di sini, reason past ya, tapi bukan dari kamu. Karena ada victim, guys. Jadi ada pelanggaran atau kecurangan yang terjadi, apapun itu bentuknya, whatever ya. Take how it resonates dengan munculnya victim ini bersama the moon. Tapi pelanggaran itu bukan kamu yang memprakarsai, bukan kamu yang memulai, dan tidak ada niat darimu sebenarnya untuk melakukan itu. Cuman ya gitu guys, korban ya. Oke, Death of Pentacles sudah datang ke sini, kolaborasi, kerjasama ini yang salah, memilih orang yang salah untuk bekerja sama dengan kamu. High Priestess dan Eight of Cups selalu ditinggalkan aku lihat, atau kamu pergi meninggalkan dia ya. Partner bisnis ini aku lihat karena muncul Death of Pentacles, kartu kolaborasi, lalu Ten of Swords, beban. Semuanya terlimpahkan ke kamu guys. Semua efek samping atau output-output jelek yang harus kamu tanggung itu kamu sendiri yang rasakan. Tetap kamu adalah korban ya. Tetap kamu adalah korban. I can feel a light energy di sini guys, ringan banget. Aku nggak ngerasakan ada yang tricky-tricky. Para pengusaha itu guys rentan sekali dengan manipulatif atau tricky-tricky ya. Ya menurut kita di dunia ini ya begitu. Kalau kamu nggak pinter main, kalau kamu nggak nego-nego, lobby-lobby sana sini, kalau kamu nggak bisa punya trik-trik tertentu yang aku rasa itu akan menuju ke manipulatif, kamu nggak akan jadi pengusaha sukses. Nah begitu, kamu itu paling anti yang begitu. Ya, apapun usaha kalian saat ini, sekecil apapun atau sebesar apapun, kalian tidak mau yang manipulatif. Ya, hanya saja kenaifan kalian itu membuat kalian jadi korban, victim. Ada yang pergi, partner bisnis aku lihat cuek, tidak mau bantu lagi setelah masalah ini terjadi, dan mau nggak mau kalian yang harus menanggung semuanya sendirian ya. Korban, oke. Dari 6 bulan terakhir ini sudah cukup menyakitkan. Five of Pentacles itu bisa jadi juga sudah menjual aset ya guys. Tabungan sudah dikuras begitu. The Moon ini pelanggaran, aku lihat sisi kelam. Bisa jadi hubungannya dengan pemerintah. Oke. Maukah kalian untuk bertahan sebentar lagi? Hey pemilik bisnis yang resonate dengan readingan ini. Oke, Four of Wands, Knight of Pentacles, dan The Magician. Ada yang mau datang menawarkan bantuan ke kalian, tapi kalian tolak guys. Center of the Reading di Agustus ini akan muncul atau sudah muncul saat ini. Karena kalian ngerasa gini, udah deh, nggak usah lagi deh dibantu-bantu. Ini juga udah mau selesai kok. Aku udah mau menyerah di sini, nggak akan lanjut lagi bisnis ini. Thank you very much. Tapi dalam hati kamu juga meragukan dia karena Knight yang datang membantu kamu ini. Tapi aku rasa dia akan memberi solusi. Solusi itu bukan dari dia gitu. Dengan munculnya dia, itu akan men-trigger solusi yang kamu ciptakan untuk permasalahan bisnismu. Karena you are the emperor. Kamu penguasanya atau
jargonnya di bisnismu ini, bukan yang memberi bantuan tadi. Ya, bisa jadi kalian sulit mempercayai dia atas yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya ya. Ada partner bisnis menawarkan kerjasama, teman mungkin, saudara, atau karena kalian percaya sama dia, atau karena dia family, udah deh, nggak enak nolaknya gitu. Sementara itu dua hal yang berbeda aku lihat ya. Untuk kamu, khusus untuk kamu yang saat ini menganggap teman, saudara, siapapun itu sebaiknya jangan ditolak ketika mengajak kerjasama. Ya, misalnya gini, kamu bisnis kue gitu ya, pembuatan kue, dan kemudian cake, ada sepupu, ayo dong aku ikut dong, aku bisa begini, aku bisa bantuin untuk cari marketnya, pembeli, bla 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 segala macam begitu. Terimalah dia untuk menjadi partnermu kalau dia benar-benar qualified sesuai dengan visi dan misimu dalam membuat bisnismu ini atau membangun bisnismu. Bukan karena dia itu saudaramu, bukan karena dia itu sepupumu, sahabat baikmu, no. Ya, itu harus dipisahkan aku lihat guys, sampai ke depannya nanti ya. Yang jelas kalian akan bisa melewati masalah ini. The Emperor muncul di sini. Four of Wands, stabil. Oke, dan kemudian The Magician. Emperor yang datang bersama dengan The Magician, tidak ada yang akan bisa menipumu lagi, tidak ada yang bisa memanipulatif lagi, ya. Tidak akan ada yang bisa mencoba-coba untuk mengganggu kamu lagi. Kamu akan bisa tahu niat orang. Kamu akan bisa merasakan kolaborasi itu akan baik ke depannya atau akan buruk untuk bisnismu. Yang paling penting adalah kamu dan bisnismu, bukan partner kolaborasimu. Karena itu masalah dari recent past, Eight of Pentacles. Oke, begitu kamu bisa menentukan apa yang terbaik untukmu dan bisnismu sendiri, dan menyaring ya, filternya itu ada agar tidak sembarangan orang bisa in touch di dalam bisnis ini. The Four of Wands, stability ya. Perhatikan yang mau datang ini, biasanya dia lebih mudah dari kamu bantuan ini ya. Dia membawa hoki, karena tadi Wheel of Fortune itu hoki ya guys, mau nggak mau deh. Untuk kalian yang nggak percaya sama hoki ya nggak apa-apa gitu. Tapi Wheel of Fortune yang datang bersama dengan Knight of Pentacles, aku lihat uang mengikuti dia dari belakang. Dia membawa hoki untuk kamu, dan ini bukan kamu. Kamu adalah Emperor. Dia ini sosok yang lebih muda dari kamu, akan membantumu. Energinya bagus untukmu dan bisnismu. Oke? Jangan quit dulu, jangan pergi dulu. Di Agustus ini akan terasa Wheel of Fortune-nya, gerbangnya terbuka untukmu. Tawaran ini ya dari orang yang tidak kamu percaya ini, silakan terima. Ajak dia masuk ke dalam bisnismu, dan dia akan men-trigger kamu untuk lebih kreatif menyelesaikan permasalahanmu. Five of Pentacles, masalah keuangan nggak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan The Ace of Pentacles. This is bottom of the deck atau tema dari readingan ini. Dari Agustus ada solusi untuk masalah keuangan kalian para pemilik bisnis. Oke guys, mari kita singkirkan. Karena ini sudah selesai ya. Kita akan segera lihat mengenai keuangan kalian. Aku hanya akan ambil 3 kartu di sini. Keuangan untuk para pemilik bisnis di bulan Agustus 2022. All zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. 3 kartu saja yang perlu diketahui mengenai keuangan. Kenapa aku buat tertutup? Karena ini akan dibahas di video extended ya guys. Untuk kalian yang serius, yang resonate dengan apa aku ceritakan barusan. Dan 3 kartu mengenai nasihat dari universe dalam menghadapi permasalahan yang muncul saat ini untuk para pemilik bisnis. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please press this reading for the business owner. Nasihat untuk para pemilik bisnis di bulan Agustus 2022. Terima kasih. Perhatikan baik-baik kartu-kartu ini guys ya. Tidak semua orang akan merasa tertarik dengan kartu yang aku buka ini. Oke. Kalau kalian tidak tertarik, artinya ini bukan untuk kalian. Ya, kalau kalian merasa tergelitik untuk melihatnya apa isinya ini berarti penting untuk kalian ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di bulan Agustus 2022 mengenai karir bagi para pemilik bisnis ya. Kalau kalian resonate dan tertarik untuk melihat 6 kartu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much business owner. Dadah.